Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bunyi Pak ya? Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini, sore atau udah malam ini Pak? Malam ya, karena tadi sore ngisi kajian, jadi ke bawahnya sore ini. Sehingga pada kesempatan malam hari ini, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat kembali berkumpul, bersua di majlis ilmu. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Ta'ala mudahkan jalannya menuju surga. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, jazakallahu khairan. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan memasuki Al-Kabiratus Sabi'ah, dosa besar yang ketujuh. Dosa besar yang keenam, masih ingat? Apa kemarin? Mendurhakai kedua orang tua. Adapun dosa besar yang ketujuh yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala adalah aklur riba, memakan riba atau mengkonsumsi riba. Ini dosa besar yang ketujuh yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Kabair. Pembahasan kita terkait dosa besar mengkonsumsi riba, kita akan bagi menjadi 5 pembahasan. Semoga waktunya cukup. Yang pertama adalah pentingnya pembahasan riba. Yang pertama, pentingnya pembahasan riba. Yang kedua adalah urgensi harta halal atau pentingnya mencukupkan diri dengan harta yang halal. Yang ketiga, pengertian riba. Yang ketiga, pengertian riba. Yang keempat, bahaya riba di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Yang kelima, seruan Allah untuk para pelaku riba agar segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Seruan Allah untuk para pelaku riba agar segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Ada 5 pembahasan jamaah. Apa yang pertama? Pentingnya pembahasan riba. Yang kedua, mencukupkan diri dengan harta yang halal. Yang ketiga, pengertian riba. Yang keempat, bahaya riba di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Yang kelima, seruan Allah untuk para pelaku riba agar segera bertobat. Jadi ada 5 pembahasan. 5 poin ini jamaah harus diingat-ingat biar nanti ketika kajian
ilmunya tersusun dengan rapi. Sehingga ketika pulang pun ingat pembahasan ini poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, poin kelima. Jadi insya Allah masih ingat. Sekarang kita masuki pembahasan yang pertama, pentingnya pembahasan riba. Kalau kita melihat jamaah, beberapa tahun yang lalu sempat viral kajian-kajian terkait riba. Banyak sekali ustadz-ustadz yang memang mereka mumpuni, mereka membahas tentang bahayanya riba, ancaman bagi pelaku riba, sehingga banyak orang-orang yang alhamdulillah sadar. Banyak di tempat-tempat yang di situ membuat komunitas orang-orang yang telah bertaubat dari riba. Beberapa tahun yang lalu. Namun, dan maaf sebelumnya, dan itu sangat membuahkan hasil. Banyak orang-orang yang dengan hidayah dari Allah, atas petunjuk dari Allah, kemudian giatnya para da'i menjalankan perintah Allah, yaitu meringatkan umat dari bahaya riba. Alhamdulillah kita dapati hasil yang cukup memuaskan. Banyak orang-orang yang mereka bertaubat dari riba. Namun, semakin ke sini, semakin berkurang kajian-kajian yang membahas tentang riba. Ini betul nggak jamaah? Jangan merasa seperti itu enggak? Semakin berkurang. Nah, ketika pembahasan terkait riba ini semakin berkurang, maka riba ini semakin menyebar. Demikian memang jamaah. Ketika dakwah ini kurang, maka kemaksiatan akan bertambah. Ketika dakwah ini bertambah, maka kemaksiatan akan apa? Berkurang. Jadi tergantung mana yang kuat. Yang kuat dakwahnya atau maksiatnya. Ketika dakwahnya kuat, insya Allah kemaksiatan ini akan semakin berkurang. Sebagai contoh, Allah Ta'ala menceritakan tentang berhala-berhala yang disembah sama kaumnya Nuh. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Allah Ta'ala menceritakan perkataan kaumnya Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum. Mereka mengatakan jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wa la tadarunna waddan, suwa, yaghus sama nasra. Ada berapa? Ada 4. 4 ini adalah berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Kenapa kok bisa disembah? Kenapa kok kesyirikan ini bisa tersebar di kaumnya Nabi Nuh? Padahal sebelumnya dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Nuh, sampai sebelum zaman Nabi Nuh, ini semua manusia di atas fitrah. Semua manusia bertauhid. Awal kali kesyirikan terjadi di zamannya kapan? Siapa? Nabi Nuh. Kenapa? Kita lihat penuturan Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, hadihi asma'u rijalu solihin min qaumi Nuh. 4 orang tadi atau 4 berhala tadi adalah nama-nama orang-orang soleh. Siapa tadi namanya? Siapa? Siapa namanya? Ya enggak apa-apa. Ingat nama berhala enggak apa-apa. Yang penting jangan disembah. Apa? 4 berhala tadi? Wad dan terus Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Kok 5 jamaah? 5 ya? Wad dan Suwa'an, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Betul, ada 5. 5 berhala ini, kata Ibnu Abbas, hadhihi asma'u rijalin min qaumi Nuh. Hadhihi asma'u rijalin solihina min qaumi Nuh. Mereka adalah nama-nama orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka sudah meninggal dunia,
auhasyaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansaban. Ketika 5 orang soleh ini meninggal dunia, ingat jamaah, sebelumnya belum ada perbuatan apa? Syirik. Ketika 5 orang soleh ini meninggal dunia, maka setan mewahyukan kepada mereka, kepada kaumnya Nabi Nuh, silahkan dibuat di majelis-majelis 5 orang soleh ini patung mereka. Jadi mulailah, Wat di mana tempat majelisnya, Suwa di mana, nah di situ dibuat apa? Patung. Apa tujuannya? Tujuannya bagus. Wasammu bi asma'ihim fafa'alu walam tu'bad. Mereka memberi nama patung-patung itu dengan nama-nama orang tuh, orang yang meninggal dunia tadi. Dan selama itu belum diibadahi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyemangati dalam ibadah. Jadi ketika sudah malas ibadah, lihat patungnya orang soleh jadi apa? Semangat lagi. Oh Masya Allah, ini dulu ibadahnya mantap. Semangat lagi. Bagus nggak tujuannya? Bagus nggak? Bagus. Tapi apa yang terjadi? Walam tu'bad, belum disembah. Hatta idza halaka ulaika. Sampai ketika yang membangun patung itu, yang awalnya tujuannya untuk menyemangati, mereka meninggal dunia, wa nusiyal ilmu ubidat. Dan ilmu telah dilupakan, maka mulailah patung-patung itu diapain? Disembah. Lihat jamaah, ketika ilmu sudah dilupakan, padahal awalnya niatnya bukan untuk disembah. Namun ketika yang bangun sudah meninggal dunia, datang generasi berikutnya, kemudian setan mewahyukan, dulu orang dulu mereka nyembah ini. Akhirnya mereka pun terjatuh ke apa? Kesyirikan. Kapan? Hatta idza nusiyal ilmu. Ketika ilmu sudah diapain? Dilupakan. Jadi ketika dakwah ini enggak gencar, ilmu ini sudah dilupakan, maka maksiat akan menjamur. Sebagaimana ketika dakwah itu, ilmu itu dilupakan di kaumnya Nabi Nuh, maka kesyirikan mulai menyebar. Ini contoh pertama. Bahwasannya ketika ilmu itu tidak disampaikan, maka otomatis kemaksiatan akan menyebar. Contoh kedua, firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa merupakan salah satu dari syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Siapa yang melakukan sa'i, maka boleh dia berlari kecil dari Safa ke Marwah. Ayat ini mengatakan boleh. Kenapa? Karena dahulu di Safa dan Marwah ini ada 2 berhala. Yang pertama namanya Isaf, yang kedua namanya Nailah. Yang pertama namanya siapa? Isaf, yang kedua namanya Nailah. Dahulu sahabat, karena mereka tahu di sini dulu ada Nailah, di sini ada Isaf, sehingga mereka ketika mau sa'i mereka merasa kurang nyaman. Masa saya mau sa'i di tempat yang dulu di situ ada apanya? Berhala. Namun kata Allah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa di sini artinya tidak berdosa. Walaupun hukumnya adalah apa? Rukun. Sa'i adalah apa? Rukun. Nah, kenapa kok sampai orang-orang Quraisy mereka menyembah Isaf sama Nailah? Padahal dulunya Isaf sama Nailah ini adalah kata Ibnu Ishaq, mereka berdua adalah orang yang zanaya dakhilal Ka'bah. Mereka adalah orang yang berzina di dalam Ka'bah. Kemudian Isaf sama Nailah ini Allah Ta'ala kutuk menjadi batu. Nah, kemudian batu itu ditaruh di tijahal Ka'bah, di hadapan Ka'bah. Tujuannya apa? Apa? Awalnya tujuannya apa? Kira-kira. Kalau tadi kan kaum Nabi Nuh awalnya tujuannya untuk menyemangati. Kalau ini awal tujuannya apa? Peringatan. Ini loh, ada orang berzina, akhirnya Allah rubah menjadi apa? Batu. Namun setelah hidup generasi berikutnya, yang awalnya untuk peringatan malah diapain? Diibadahi.
Kemudian satu dipindah ke sofa, satu dipindah ke marwah. Kata Ibnu Katsir, falamma nusiyal ilmu ubidat. Ketika ilmu sudah dilupakan, maka jadilah isaf sama nailah itu diibadahi. Apa yang ingin saya garis bawahi jamaah? Yang ingin saya garis bawahi, dakwah ini harus gencar. Karena kalau seandainya dakwah ini tidak digencarkan, ilmu sudah mulai dilupakan, maka kemaksiatan akan apa? Menjamur. Sebagaimana tadi, pembahasan tentang riba, ketika digencarkan, banyak orang yang bertobat. Namun ketika sudah kendor, ya sudah. Kadang maaf, yang sudah bertobat aja sudah mulai apa? Sudah mulai nggak sesemangat dulu. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya pembahasan riba. Ini pembahasan yang keberapa? Pertama. Pembahasan kedua. Apa yang kedua jamaah? Menyukupkan diri dengan harta yang halal. Perintah Allah itu ada dua. Ada perintah syar'i, ada perintah kauni. Perintah syar'i, perintah sholat, dan seterusnya, itu cara menjalankannya adalah dengan kita. Cara beribadah dengan perintah syar'i adalah dengan menjalankannya. Puasa, sholat, dan seterusnya. Tapi ada perintah Allah, ada takdir Allah yang kauni. Takdir Allah yang kauni bisa baik, bisa buruk. Karena kan beriman takdir ada iman takdir baik, ada takdir buruk. Contohnya, amr kauni adalah ketika seorang diuji. Maka ibadah dengan ujian itu bukan dengan menjalannya tanpa berharap pahala. Tapi ujian berupa amr kauni, ujian berupa musibah dan seterusnya, itu cara beribadah kepada Allah adalah satu, dengan ridho, kedua, dengan sabar dan berharap pahala. Contohnya, seseorang diuji dengan sakit. Kalau dia cuma menjalani, tidak sabar, tidak berharap pahala, dapat pahala enggak? Tidak. Kalau menjalani, ya pasti menjalani. Orang sakit ya mau nggak mau pasti apa? Menjalani. Berbeda dengan ibadah syar'i. Kalau ibadah syar'i kita jalani. Jelas ya, Ma? Nah, tapi kalau ibadah, kalau amr kauni, tidak cukup hanya menjalani, tapi harus apa? Sabar dan berharap pahala. Di antara musibah, di antara ujian adalah ujian ekonomi. Bagaimana cara beribadah ketika diuji dengan ujian ekonomi? Bagaimana? Sabar dan berharap pahala. Namun sayang, ada orang-orang yang nggak bersabar ketika diuji dengan apa? Ekonomi, sehingga menghalalkan segala cara untuk meningkatkan pendapatan. Di antaranya adalah dengan terjatuh ke dalam apa? Riba. Dan pembahasan riba ini penting jamaah. Seorang penyair mengatakan, araftu syarra la li syarri. Saya mengetahui keburukan itu bukan karena ingin melakukan keburukan tersebut, walakin li tawaqqihi, akan tetapi untuk berhati-hati. Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'a fi. Siapa yang enggak tahu keburukan dari kebaikan, bisa jadi dia terjatuh ke dalam keburukan tanpa ia sadari. Makanya dulu di zaman Imam Malik, ketika beliau masih hidup, beliau adalah imam dari hijrah. Beliau itu membuat kesepakatan dengan khalifah Madinah atau gubernur Madinah. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah keliling pasar. Ngapain? Ngapain jamaah? Ngetes para penjual. Apa yang dites kira-kira? Dites fikih muamalah. Dites fikih muamalah. Kamu tahu nggak tentang riba? Apa saja bentuk riba? Nah, kenapa? Karena bisa jadi seseorang dia terjatuh ke dalam riba tanpa ia sadari. Makanya di pasar itu pedagang dites sama gubernur Madinah atas perintah siapa? Imam Malik. Ketika tidak bisa, disuruh berhenti dulu, disuruh apa? Belajar. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengetahui atau betapa pentingnya seseorang menjaga jangan sampai masuk ke dalam perutnya harta yang haram. Rasulullah SAW bersabda, la tazalu qadama bni adama yaumal qiyamah. Kedua kaki anak manusia ini, kedua kaki manusia kelak di hari kiamat tidak bisa bergeser. Macet jamaah. Kalau macet di dunia masih mending. Macet di dunia masih mending jamaah. Artinya kita masih bisa mengulangi. Kita masih di dunia, kita bisa mengambil pelajaran. Oh kalau jadi macet, besok saya nggak mau lewat sini.
Tapi ini macet di mana? Di akhirat. Kaki kedua manusia akan macet, nggak bisa bergeser. Hatta yus'ala an arba. Sampai ditanya akan 4 hal. An umrihi fima afnah. Umurnya dihabiskan untuk apa? An ilmihi fima amil. Ilmunya sudah diamalkan belum? Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah. Hartanya dari mana ia dapat, kemana dia salurkan. Tadi kalau umur, pertanyaannya berapa? 1. Buat apa dihabiskan? Kalau apa tadi? Ilmu, pertanyaan cuma 1. Kalau harta, pertanyaannya lebih detail. Yang pertama, dari mana dapat? Yang kedua, kemana disalurkan? Bisa jadi dapatnya dari jalan yang benar, penyalurannya salah. Bisa jadi penyalurannya benar, tapi cara mendapatkannya apa? Salah. Maka harta ini hisabnya detail jamaah. Dan yang keempat kata Nabi SAW, wa an jismihi fima ablah. Tubuhnya digunakan untuk apa? Jasad, nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat lisan. Ini digunakan untuk apa? Akan Allah Ta'ala tanya. Mungkin lisan bisa berdusta, namun kelak di hari kiamat yang berbicara bukan lisan. Yang berbicara apa? Tangan, kaki, bahkan kulit. Itu akan membeberkan semua apa yang kita lakukan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita lihat bagaimana waroknya para sahabat. Bagaimana hati-hatinya para sahabat terkait harta haram. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu jamaah. Beliau pernah dikasih hadiah makanan sama budaknya. Yang dimana budaknya ini dulu mantan tukang sihir. Atau mantan dukun. Ketika Abu Bakar sudah makan, Abu Bakar baru tanya, dari mana kamu dapat ini? Kata budaknya, dulu takahantu. Dulu saya berpura-pura menjadi dukun. Jadi dia ini sudah dukun, bohong lagi. Jadi kan dia dukun, terus bohong. Sebenarnya dia bukan apa? Dukun. Dulu saya pura-pura jadi dukun. Banyak orang yang percaya sama saya. Nah, kemarin saya ketemu dengan pasien lama saya. Dan dia memberikan upahnya sekarang. Nah, upahnya yang kamu makan itu Abu Bakar. Apa yang dilakukan Abu Bakar jamaah? Memasukkan tangannya ke mulut, memuntahkan apa yang sudah masuk. Masya Allah. Padahal kalau kita jamaah bagaimana? Jangankan yang sudah masuk jamaah, yang di mulut aja tanggung mungkin. Ini yang sudah masuk, jarinya dimasukkan untuk dikeluarkan. Umar bin Khattab, beliau pun pernah menunjukkan bagaimana hati-hatinya orang-orang soleh zaman dahulu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah diberi susu sama salah seseorang. Kemudian setelah ia minum, dia bertanya, dari mana engkau dapatkan susu ini? Dia menjawab, saya berjalan melewati seekor onta sedekah. Lalu sementara mereka sedang berada dekat dengan sumber air. Lalu saya mengambil air susunya. Jadi susu ini diambil dari onta sedekah tanpa izin. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Dia pun sama, memasukkan tangannya ke mulutnya untuk memuntahkan apa yang sudah masuk. Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke rumah, beliau mendapati ada kurma yang berada di tempat tidurnya. Ketika Nabi mau konsumsi, Nabi ingat, bisa jadi kurma ini kurma hadiah, bisa jadi kurma apa? Sedekah. Nabi kan nggak boleh nerima sedekah. Ketika mau ingat, Nabi lemparkan lagi. Ketika Nabi mau makan, dilemparkan, nggak jadi dimakan. Kenapa? Karena takut kalau seandainya kurma itu kurma sedekah. Pertanyaannya, apakah pasti kurma itu sedekah? Belum. Namun karena ada syubhat di situ, Nabi SAW warok, berhati-hati. Makanya dahulu wanita soleh zaman dahulu jamaah, mereka mengatakan kepada suaminya ketika mau berangkat kerja. Secara saja ini banyak wanita-wanita yang seperti ini. Apa perkataan mereka? Ya fulan, suamiku, ittaqillah wa la tud'imna illa thayyiban. Sebelum kerja,
Kata istrinya, wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah dan jangan kasih makan kami kecuali yang baik. Fa in ji'tana biqalil katsarna. Kalau engkau pulang dengan penghasilan yang sedikit, maka kami akan anggap itu banyak. Artinya kami akan berusaha gimana caranya biar cukup. Wa in lam ta'tina bisyai' a'annak. Kalau kamu pulang nggak bawa apa-apa, kami akan bantu untuk bisa sabar. Di sini banyak jamaah seperti itu. Istri jenengan seperti itu? Atau sebaliknya, kalau pulang nggak bawa apa-apa, jangan masuk rumah. Wanita lain mengatakan, ittaqillah fina, fala tut'imna illa min halal. Suamiku, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kasih makan kami kecuali yang halal. Wa iyyaka an tudkhila alaina al-haram. Hati-hati kamu, jangan masukkan ke dalam rumah kami sesuatu yang haram. Fa innana nasbiru ala naril ju' wa la nasbiru ala nari jahannam. Sejatinya kami sabar menghadapi panasnya lapar, tapi kami tidak bisa sabar menghadapi panasnya neraka Jahannam. Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata an haramin fannaru aula bihi. Karena Nabi bersabda, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka tempat kembali yang paling cocok adalah apa? Neraka. Rasulullah SAW juga bersabda, man akala thayyiban. Siapa yang makannya baik, makannya halal. Wa amila fis sunnah, menjalankan sunnah Nabi. Wa aminan nasu bawa'iqah. Manusia merasa aman dari gangguannya, dakhalal jannah. Orang yang seperti ini dijanjikan oleh Allah Ta'ala melalui lisan nabinya berupa surga. Ini pembahasan kedua jamaah, pentingnya selektif terhadap apa yang masuk ke dalam perut kita. Ini yang keberapa? 2. Yang ketiga? Apa yang ketiga? Pengertian riba. Apa itu riba jamaah? Riba itu apa? Kok sepi nih jamaah? Ini sepi nih ngantuk atau gimana ini? Apa itu riba? Riba itu tambahan atau ya riba itu adalah tambahan. Gampangannya adalah tambahan. Riba itu tambahan. Riba itu ada 2. Yang pertama adalah riba fadl. Riba apa? Fadl. Yang kedua adalah riba nasi'ah. Yang pertama riba fadl. Yang kedua adalah riba nasi'ah. Apa itu riba fadl? Riba fadl adalah tambahan pada salah satu dari 2 barang barter yang sejenis. Jadi riba fadl itu adalah ketika seseorang melakukan transaksi tukar-menukar, di situ ada fadlnya. Apa arti fadl? Tambahannya. Apakah semua barang-barang itu termasuk komoditi riba? Tidak. Ada berapa? Ada berapa jamaah? Yang pertama adzahab. Kata Nabi, adzahabu bidzahabi. Emas dan emas. Wal fiddatu bil fiddati. Tukar menukar perak dengan perak. Berarti yang pertama emas. Yang kedua perak. Masuk di dalamnya apa? Uang. Karena kalau dulu kan transaksinya dengan apa? Emas dan perak. Ini kedua. Wal burru bil bur. Gandum dengan gandum. Wasyair bisyair. Gandum yang masih ada kulitnya dengan gandum yang masih ada kulitnya. Ini intinya adalah makanan pokok. Berarti masuk di dalamnya apa? Beras. Watamru bitamri. Kurma dengan kurma. Ini yang kelima. Wal milhu bil milhi. Garam dengan garam. Kalau kita menukarkan 6 ini, kita menukarkan 6 ini, masuk di dalamnya uang dan apa tadi? Beras. Maka kata Nabi, mislan bimislin yadan biyadin. Harus sama ukurannya dan harus kontan. Tidak boleh pembayarannya diakhirkan. Faman zada awistazada faqad arba. Siapa yang melakukan atau menambah, maka telah terjatuh ke dalam riba. Contohnya jamaah adalah
Seseorang yang menukar beras 5 kilo, mereknya apa? Rojo Lele, dengan beras 5 kilo yang lain mereknya Rasulullah. Raskin. Sekarang udah enggak ada kayaknya Pak ya? Masih ada nggak Raskin Pak sekarang Pak? Sekarang namanya apa Pak? Bulo. Kayaknya nggak ada Raskin. Yang paling menderita katanya tukang lontong jamaah. Karena berasnya mahal. Oh dulu kan bisa beli Raskin buat lontong, modalnya murah. Iya, contohnya beras 5 kilo Rojo Lele ditukar dengan beras 5 kilo Bulog ya. Ada beras Bulog Pak ya? Ada. Anjenengan dapat kok. 5 kilo sanda Pak ya. 5 kilo Rojo Lele, 5 kilo Bulog. Ini kan sejenis kan? Maka kalau mau ditukar harus sama. Soalnya kan beda kualitasnya. Walaupun kualitasnya beda, harus sama. Sama-sama 5 kilo dan tidak boleh diakhirkan pembayarannya. Artinya langsung di majelis itu. Jangan saya ambil 5 kilo dulu, nanti saya bayarnya besok 5 kilo. Itu tidak boleh. Itu namanya riba apa? Riba fadl. Contoh yang lain. Apa jamaah? Emas dengan emas. 5 gram ya harus ditukar dengan 5 gram. Ustaz tapi 5 gramnya lebih mahal. Kalau 5 gram mahal, kalau pengen selamat jual dulu, baru beli 5 gram yang lebih murah. Seperti itu. Ini riba apa? Fadl. Ada tambahan. Yang kedua, riba nasi'ah. Yaitu penambahan pada salah satu barang yang dibarter sebagai kompensasi penggantian dari penundaan pembayaran. Ini namanya riba nasi'ah, penundaan. Nasi'ah itu artinya penundaan. Contohnya paling gampang ya, ngutangi 100.000, karena bayarnya tahun depan jadi berapa? 150. Ini namanya riba apa jamaah? Riba nasi'ah. Jadi riba ada dua, ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Ini pembahasan singkat tentang pengertian riba. Kalau jenengan pengen tahu lebih dalam, banyak kajian-kajian membahas tentang riba dan macam-macamnya. Yang penting gambaran secara umum jelas sama ya. Riba ada berapa? Ada dua. Yang pertama riba fadl. Riba fadl itu apa? Tukar menukar, komoditi riba, tapi ada apanya? Ada tambahannya. Kalau riba nasi'ah, tambahan karena alasan apa? Jangka waktu. Ini namanya riba nasi'ah. Dan kedua-duanya Allah Ta'ala dan Rasulnya haramkan. Ini pembahasan ketiga. Sekarang kita masuki pembahasan yang keempat. Ini pembahasan inti jamaah. Jadi mukadimah aja sudah 40 menit nih jamaah. Sampai jam 9 boleh Pak? Atau bahkan boleh lebih? Boleh ya? Kok yang jawab boleh jangan tahu, yang belakang ini 9:30. Oke. Yang pertama, dampak buruk riba. Yang pertama, dampak buruk di dunia. Apa dampak buruk di dunia? Dampak buruk di dunia yang pertama mendapatkan laknat. Laknat siapa? Laknat Allah. Apa arti laknat jamaah? Dijauhkan dari rahmat. Padahal kita masuk surga karena apa? Rahmat Allah. Maka ini ancamannya mengerikan. Orang pemakan riba, pengkonsumsi riba itu diancam dengan laknat. Dalilnya sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberi makan riba. Yang makan riba berarti yang apa? Meminjamkan. Yang memberi riba berarti yang pinjam. Dua-duanya dilaknat. Apakah cuma dua? Tidak. Wasyahidai, saksinya juga dilaknat. Wakatibah, dan yang apain? Yang mencatat. Semuanya dilaknat. Disebutkan dalam redaksi yang lain, dosanya sama. Ini bahaya di dunia, dapat laknat. Bahaya yang lain adalah apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, bahwasannya pemakan riba di dunia
hartanya akan hancur. Hartanya akan hancur. Mana buktinya Ustaz? Buktinya firman Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Ta'ala akan menghancurkan riba dan Allah Ta'ala akan menumbuhkan sedekah. Bagaimana bentuk hancurnya para praktisi riba? Ibnu Katsir beliau mengatakan, yukhbirullahu ta'ala annahu yamhaqur riba. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasannya Allah akan menghancurkan riba. Ay yudhibuhu. Maknanya adalah Allah Ta'ala akan menghilangkan harta riba. Imma bi an yudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Bisa jadi Allah Ta'ala benar-benar hilangkan dengan keseluruhan dari orang yang melakukan transaksi riba. Jadi dia sudah bisnis capek-capek dengan harta riba, kemudian Allah Ta'ala yamhaq, Allah habiskan semuanya. Habis secara berarti apa? Secara zatnya habis. Ini makna pertama. Kemudian belum melanjutkan. Au yuhrimahu barakata malihi fala yantafi'u bih. Kemungkinan yang kedua, yang dihancurkan adalah penghancuran secara maknawi. Hartanya masih ada, tapi hilang barokahnya, dia tidak bisa mengambil manfaatnya. Jadi yang pertama, bisa jadi benar-benar zatnya apa? Hilang. Yang kedua, bisa jadi yang hilang apanya? Barokahnya. Dari sini jamaah kita bisa menjawab pernyataan sebagian orang, kata Allah harta riba pasti dihancurkan. Tapi si A buktinya semakin hari semakin apa? Kaya. Ingat, yamhaq, penghancuran itu bisa secara zat, bisa secara apa? Makna. Contoh, penghancuran secara maknawi. Seseorang yang hanya bisa mengumpulin harta, tapi dia tidak bisa memanfaatkannya. Banyak jamaah. Contohnya orang yang hartanya banyak, beli piring banyak. Apakah dia bisa menggunakan semua piring itu? Sekali makan langsung pakai 50 piring? Gak bisa kan jamaah? Gak bisa. Orang yang rumahnya banyak, gak bisa dia memanfaatkan semua itu, gak bisa. Ada orang yang hartanya banyak. Jangankan beli gula 1 kilo, beli pabriknya bisa. Tapi dia nggak berani mengkonsumsi gula hanya 1 sendok. Dihilangkan manfaatnya. Dia nggak bisa mengambil manfaat dari harta yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Di sini jamaah, ketika Allah Ta'ala hilangkan secara zat, kadang itu lebih baik bagi pelaku riba itu. Kenapa? Karena biasanya dia akan apa? Taubat. Tapi ketika yang dihilangkan itu adalah barokahnya, ini yang disebut dengan apa? Istidraj. Jadi ingat kata Allah Azza wa Jal, dan Allah Ta'ala asdaqul qailin. Allah adalah sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya yang berfirman. Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Allah akan membinasakan harta apa? Harta riba. Ini bahaya di mana jamaah? Bahaya di dunia. Sekarang kita masuki bahaya berikutnya. Setelah di dunia, di mana? Di alam barzakh. Di alam barzakh atau alam kubur. Pertanyaannya, kenapa disebut dengan alam kubur? Kenapa disebut dengan alam kubur? Karena apa? Karena ada gali kubur. Kenapa disebut alam kubur? Karena kebanyakan orang yang meninggal setelah itu diapain? Dikubur. Nama aslinya adalah alam barzakh. Dan sering disebut dengan alam kubur. Kenapa disebut alam kubur? Karena kebanyakan orang yang meninggal diapain? Dikubur. Kita sebut alam barzakh, berarti kalaupun ada orang yang meninggalnya tidak dikubur, seperti orang yang ketika meninggal diapain?
dibakar atau dibuang ke iya, katanya seperti itu ya. Kalau ikut kapal itu kan, katanya saya nggak tahu. Tenggelam, dimakan ikan atau kebakar, itu kan biasanya habis. Kan nggak dikubur kan? Berarti apakah dia masuk alam kubur? Masuk enggak? Hah? Iya, masuk alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam antara dunia dan akhirat. Wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara dua laut itu ada pembatas. Yang satu sama lain tidak bisa saling bercampur. Jangan pernah lihat videonya kan? Antara dua samudra atau dua pantai itu. Nah, itu barzakh bahasanya. Apa itu barzakh? Pembatas, pemisah. Begitu pula alam barzakh, pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Ini makna dari barzakh. Di antara sebab naudzubillah seseorang diazab di alam barzakh adalah karena apa? Riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari. Kalau Bukhari sudah aman jamaah, karena Bukhari sudah mensyaratkan tidak ada di Sahih Bukhari kecuali hadis sahih. Imam Bukhari mengatakan, beliau menceritakan mimpinya Nabi SAW. Dan ingat, mimpinya Nabi adalah wahyu. Kalau mimpinya kita ya wallahu alam. Mimpinya Nabi wahyu. Rasulullah SAW bersabda, innahu atahu malakan faqala lahu intalik hatta ataya bihi ala nahrin min damin. Dua malaikat mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, mari pergi bersama saya menaiki bukit yang terjal ini. Kata Nabi, saya tidak bisa, kami akan bantu. Akhirnya Nabi SAW melewati bukit yang terjal, kemudian melihat ada sungai dari darah. Jadi diazab di sungai dari darah. Kenapa? Karena di dunia kata para ulama mereka lintah darah. Karena azab itu sesuai dengan perbuatan. Al jaza min jinsil amal. Fihi rajulun qaimun ala wasatin nahri ayyasbahu fi hadan nahr alladhi huwa minad dam. Di tengah sungai itu yang terbuat dari darah ada orang yang sedang berdiri. Maknanya adalah dia sedang berenang. Wa ala syati ittar rajulun wa baina yadayhi hijarah. Dan di pinggir sungai ada seseorang yang di depannya ada beberapa batu. Fa aqbala ar-rajulu ladzi fin nahri fa idza arada an yakhruja ramar rajula hajaran fi fihi. Ketika orang yang sedang berenang itu dia pengin apa jamaah? Menepi. Kalau bahasa kita pengin mentas jamaah ya. Dia pengin menepi. Maka orang yang di tepi pantai, di tepi sungai itu mengambil batu, kemudian batu itu dilemparkan ke mana? Ke mulutnya. Fi itu mulut. Dilemparkan ke mulutnya. Setiap kali dia berusaha menyelamatkan diri dari sungai darah tersebut, setiap kali itu pula dia dilempar dengan batu. Sampai kapan? Sampai ditegakkannya hari kiamat. Karena azab kubur itu berhentinya kapan? Hari kiamat. Jadi seorang ketika di kiamat kubra, ditiupkan sangkakala yang kedua, maka disitulah selesai alam barzakh. Jadi kata para ulama, azab ini didapati seseorang ketika di alam kubur. Naudzubillah min dzalik. Di dunia celaka, di alam kubur juga celaka. Yang ketiga, setelah alam kubur, bangkit dulu. Bangkit dulu. Bagaimana kondisi bangkitnya? Saya rasa jenengan sering dengar. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba. Berarti kalau diminum boleh? Hah? Kalau buat beli ini dan itu selain dimakan boleh enggak? Kok enggak boleh? Lah kata Allah kan dimakan. Berarti boleh enggak kalau selain dimakan? Enggak boleh. Kenapa pakai makan? Karena kebanyakan harta itu dimakan. Ini ghaliban, kebanyakan. Walaupun kalaupun seandainya enggak dimakan tetap yang penting
mengkonsumsi riba, mengambil riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Kelak dibangkitkan dari alam barzakh, kondisinya sempoyongan seperti orang yang kesurupan karena gila. Seperti orang yang kesurupan jin karena gila. Berarti jalannya gimana jemaah? Dan naudzubillah jamaah, azabnya itu diperlihatkan. Azabnya itu dilihat sama orang banyak. Orang tahu, oh dulu dia di dunia adalah pemakan riba. Dilihat sama orang. Kan dalam barzakh, ketika seorang dibangkitkan, itu kondisinya masing-masing. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi seperti ini. Ada yang dibangkitkan, naudzubillah, di duburnya ditusuk dengan bendera yang tertulis ghadir. Apa itu ghadir? Pengkhianat. Ada yang dibangkitkan naudzubillah dalam kondisi membawa harta curiannya. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang mencuri harta rampasan perang, maka dia akan membawanya kelak di hari kiamat. Contohnya, ghulul itu jamaah adalah orang yang sudah menang nih perang, kan dapat harta rampasan perang. Harusnya kan nggak boleh diambil sebelum diapain? Dibagi. Lah kok dia ngambil dulu? Contoh dia ngambil sapi dulu, nanti dari kiamat dia akan membawa apanya? Sapinya. Naudzubillah. Padahal pertanyaannya, orang ini berhak nggak atas harta rampasan perang? Berhak nggak? Berhak. Orang ini berhak. Namun karena dia mengambil sebelum waktunya, azabnya seperti itu. Di antaranya ada orang yang diazab dengan ditabrak oleh binatang-binatang peliharaan dia. Yaitu orang yang memiliki banyak onta, banyak sapi, namun tidak diapain? Tidak dizakati. Nah, di antara ada pelaku riba, ketika dia dibangkitkan dalam kubur, maka kondisinya seperti orang yang kesurupan. Kata Ibnu Abbas, inna akilar riba yub'asu yaumal qiyamati majnunan mahnukon. Sesungguhnya orang yang mengkonsumsi riba kelak akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi gila dan lehernya terikat. Jadi dia jalannya sempoyongan. Naudzubillah. Di dunia sudah, di alam barzakh sudah. Kemudian bangkit. Setelah bangkit kemana? Kemana? Ini kita mau pulang semua loh nanti jamaah. Seperti mana? Padang mahsyar. Bagaimana di padang mahsyar? Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum kalian pungut in kuntum mu'minin. Jika kalian beriman. Awalnya diawali dengan perintah untuk bertakwa. Konsekuensi bertakwa adalah meninggalkan riba. Ditutup dengan jika kalian beriman. Konsekuensi iman adalah meninggalkan riba. Jadi dari awal sudah diingatkan, kalau ngaku takwa tinggalkan riba. Diingatkan lagi setelahnya, kalau ngaku beriman tinggalkan riba. Fa illam taf'alu. Jikalau kalian tidak mau meninggalkan riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka umumkan kepadanya perang dari Allah dan Rasulnya. Jadi orang pemakan riba jamaah, kata para ulama di padang mahsyar, dia akan diajak perang sama Allah. Siapa kira-kira yang bisa menang perang lawan Allah jamaah? Ada enggak? Tidak ada. Kata Ibnu Abbas, pelaku riba kelak di padang mahsyar akan diberikan pedang. Kemudian dikatakan kepadanya, silakan perang sama Allah. Tidak bisa. La yujadu dzam fil Qur'an uqubatuhu muharabatullah. Tidak ada di dalam Al-Qur'an hukuman
orang yang melakukan dosa yang hukumannya adalah diajak perang sama Allah. Kalau di hadis ada. Tapi kalau di Al-Quran hanya satu. Apa itu? Pemakan riba. Suatu hari ada orang yang mendatangi Imam Malik. Dan dia mengatakan, wahai Imam Malik, saya sudah mengatakan kepada istri saya, kalau seandainya ada harta haram yang masuk ke dalam perut yang bahayanya melebihi homer, maka istri saya otomatis cerai. Jadi dia ini ingin menekankan betapa bahayanya apa? Homer. Kemudian dia sampai mengatakan kalau ada minuman, makanan yang masuk ke perut melebihi bahaya homer, istri saya cerai. Setelah dia ngomong seperti itu, dia mendatangi Imam Malik. Imam Malik, saya sudah berkata seperti itu. Apakah ada harta haram yang lebih bahaya dari homer? Apa kata Imam Malik? Imam Malik tidak langsung menjawab. Beliau mengatakan, kembali kamu biar saya baca-baca lagi. Setelah sampai rumah, Imam Malik buka-buka Al-Quran. Kemudian dia mengatakan, istrimu sudah kamu ceraikan. Karena ternyata ada yang lebih bahaya yang masuk ke dalam perut melebihi khamar, yaitu apa? Riba. Karena Allah Ta'ala berfirman, fa'illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak berhenti, maka bersiaplah perang dengan Allah, melawan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini bahaya di mana? Di padang mahsyar. Setelah itu di neraka. Allah Ta'ala berfirman, wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang mengkonsumsi riba, kemudian telah datang kepada dia peringatan, ada, kok dia balik lagi? Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Pertanyaannya, ayat tentang ancaman seperti ini jamaah, metode ulama adalah imroruha kama ja'at. Membiarkannya begitu saja. Ya sudah, Allah Ta'ala mengatakan kekal ya, kekal. Tapi ingat, kalau mau diperinci, sebenarnya pelaku riba itu tidak sampai kafir. Karena yang kekal di neraka itu siapa? Orang kafir. Banyak ayat seperti ini banyak. Seperti al-ahdu bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita dengan orang kafir adalah salat, maka siapa yang meninggalkannya telah kafir. Ketika kita menyampaikan seperti itu, sudah sampaikan aja. Tidak perlu diperinci. Namun kalau kita mau perinci, sebenarnya pelaku riba itu tidak sampai apa? Kafir. Allah Ta'ala ancam dengan kekal di neraka adalah ketika menghalalkan. Apa hukum tidak puasa? Apakah sampai kafir? Tidak. Tapi ketika menghalalkan, meninggalkan puasa, ini bisa sampai kafir. Maaf, apa hukum zina? Apa hukum zina? Kok jenengan ragu sih jamaah? Apa hukum zina? Haram. Apakah sampai kafir? Tidak. Tapi kalau sampai menghalalkan zina, bisa sampai kafir. Ingat, kita menghukumi perbuatannya loh. Enggak menghukumi apanya? Orangnya. Kalau orangnya bisa jadi ada udzur di hadapan Allah. Tapi kita bicara apa? Hukum. Jadi jamaah, kalau ada ayat yang seperti itu adalah imroruha kama ja'at. Kita biarkan seperti itu. Walaupun perinciannya nanti ada pembahasan yang lain. Jadi kita ulangi jamaah. Azab atau ancaman bagi pelaku riba yang pertama di mana? Di dunia. Apa di dunia? Dilaknat plus akan dihancurkan apanya? Hartanya. Yang kedua di alam barzah. Bagaimana azabnya? Berenang di sungai darah, setiap kali mau menyelamatkan diri dilempar dengan batu. Yang ketiga, ketika bangkit, bagaimana kondisinya? Seperti orang gila, kesurupan yang tercekik. Yang keempat, di padang mahsyar dulu.
Di padang mahsyar diapain? Diajak perang sama Allah. Orang di padang mahsyar yang menyelamatkan dia adalah kasih sayang Allah. Lah kok malah diajak perang? Maka naudzubillah, menunjukkan betapa ngerinya mengkonsumsi riba. Yang kelima di mana? Di neraka. Diancam dengan apa? Kekal di neraka. Ingat, perinciannya tidak kekal. Kenapa? Masih ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak keluar dari Islam. Banyak dalil yang lain, tapi ini pembahasan akidah. Ini pembahasan keempat. Sekarang kita masuki pembahasan kelima. Apa yang kelima jamaah? Seruan Allah untuk para pelaku riba. Allah Ta'ala berfirman. Setelah Allah Ta'ala mengancam atau menceritakan akan pedihnya azab orang-orang yang memakan riba. Allah Ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidaklah ia bangkit dari alam barzah mereka kecuali seperti bangkitnya orang yang kesurupan karena penyakit gila. Kenapa? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Alasan orang-orang zaman dahulu jamaah, orang musyrik ketika turun ayat ini, alasan mereka bahwasanya innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu sama saja dengan apa? Riba. Riba itu jual beli ya riba. Ini alasan mereka. Apa kata Allah? Allah menegaskan, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi analogi mereka bahwasannya riba itu sama dengan jual beli yang bantah siapa? Allah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Enggak sama. Beda. Orang riba itu haram, jual beli itu apa? Halal. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih. Lihat, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Kata Allah Ta'ala, kalau seandainya datang kepada mereka, apabila datang kepada mereka nasihat dari Rabb-nya, nasihat dari Rabb-nya bisa jadi dia baca Al-Quran, bisa jadi dia dengar kajian, bisa jadi dinasihati oleh temannya. Siapa yang datang kepadanya peringatan dari Rabb-nya, fantaha, kemudian dia ngapain? Apa arti intaha? Berhenti. Jadi setelah Allah Ta'ala menjelaskan akan bahaya riba, Allah ingatkan. Siapa yang sudah sampai kepada dia ilmu, kemudian dia ngapain? Berhenti. Allah suruh apa? Berhenti. Jadi Allah Ta'ala suruh berhenti setelah Allah Ta'ala menyebutkan ancaman pelaku riba. Setelah Allah sebutkan azab yang akan diterima oleh orang yang makan riba. Setelahnya Allah ingatkan, kalau kamu mau berhenti, setelahnya Allah Ta'ala tawarkan agar dia mau apa? Berhenti. Ini menunjukkan sebesar apapun dosa, ketika kita mau bertobat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan begitu senang menerima tobatnya seorang hamba. Sekarang kita lihat jamaah. Ingat kisahnya Ashabul Ukhdud? Ingat jamaah kisahnya Ashabul Ukhdud? Apa yang dilakukan oleh Ashabul Ukhdud? Apa? Saya rasa suratnya hafal semua. Apa yang dilakukan oleh Ashabul Ukhdud? Surat Al-Buruj. Allah Ta'ala berfirman, Qutila Ashabul Ukhdud. Binasalah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud adalah orang-orang yang menggali parit. An-naridatil waqud. Ketika mereka menyalakan api. Idhum alaiha qu'ud. Ketika mereka duduk di tepi-tepi parit tersebut. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka terhadap apa yang mereka lakukan terhadap orang mukmin, mereka menyaksikan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menggali parit. Setelah parit digali, kemudian dikasih apa? Kayu, kemudian dinyalakan api, kemudian diapain? Dilempar ke situ. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah. Disiksa seperti itu. Apa yang menyebabkan mereka menyiksa orang-orang seperti itu? Wa ma naqamu minhum illa annahum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Yang menyiksa mereka, yang menjadikan mereka menyiksa orang-orang beriman adalah karena orang-orang beriman kepada Allah Ta'ala, kepada Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Jadi jamaah, tahuilah bahwasannya peperangan dari dulu antara Islam dengan kafir
itu tidak ada masalah, tidak ada akar masalah kecuali karena apa? Kecuali karena perbedaan agama. Jadi jangan dikira bahwasannya perselisihan kita dengan Yahudi itu hanya masalah tanah, tidak. Tapi masalah apa? Keimanan. Mereka melawan kaum muslimin adalah karena mereka apa? Beriman. Sebagaimana ashabul ukhdud. Wa mana qaumun minhum illa annahum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ashabul ukhdud tidak menyiksa itu orang-orang beriman kecuali karena mereka apa? Beriman. Jadi faktor yang menyebabkan mereka menyiksa adalah karena iman kepada Allah. Dosanya parah nggak jamaah? Parah di sini. Sudah yang dibunuh itu karena beriman, kemudian yang dibunuh bukan satu tapi banyak. Namun setelah itu apa Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran di ayat 10-nya, kata Allah, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang beriman dan orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan summalam yatubu, kemudian tidak mau bertobat. Berarti pertanyaannya, orang yang melakukan dosa menyiksa orang beriman sampai seperti itu, adakah atau apakah Allah Ta'ala masih menerima tobatnya? Masih enggak? Masih. Padahal perbuatannya sangat kurang ajar. Yang dibunuh bukan satu dua, kemudian yang melatar belakang mereka membunuh karena apa? Iman. Itu saja masih diajak tobat sama Allah. Apalagi pelaku riba. Dan Allah Ta'ala sangat senang ketika kita mau kembali kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, lallahu asyaddu farahan bitaubati ibadihi. Sungguhnya Allah Ta'ala lebih senang dengan tobatnya seorang hamba, melebihi senangnya seseorang ketika dia kembali bertemu dengan hewan tunggangannya yang sempat hilang. Jadi Nabi SAW menceritakan ada orang yang dia ketika dia melakukan perjalanan, kemudian onta tunggangannya plus perbekalannya hilang. Ini zaman dulu jamaah. Kalau kita ketinggalan kereta, terus barang-barangnya di dalam, kalau zaman sekarang gampang kan? Bisa ngapain? Apa? Bisa telepon. Kalau zaman dulu enggak ada. Tunggangannya hilang, bekalnya hilang, sudah. Alamat apa? Mati. Tengah padang pasir lagi. Kalau zaman sekarang enggak ada minum, gampang, banyak teh jumbo. Teh jumbo banyak. Bahkan sekarang 1.500 lagi, udah jumbo 1.500 lagi jamaah. Di sini ada 2.000 enggak? Waduh. Kalau zaman dulu ya sudah. Ketika dia sudah putus asa dan dia yakin bahwasanya dia akan mati, dia sudah bersandar di pohon, tinggal nunggu apa? Didatangi malakul maut. Ternyata pas dia membuka matanya, dia mendapati tunggangan plus perbekalannya sudah berada di hadapannya. Senang gak jemaah? Senangnya luar biasa. Saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu. Saking senangnya sampai apa? Kuali. Perkataannya, maaf. Secara dohir ini perkataan kafir ya? Kafir. Tapi dihukumi kafir enggak? Tidak, karena dia tidak sengaja. Ini menunjukkan akan betapa senangnya orang ini. Kata Nabi SAW, Allah lebih senang dengan orang yang mau bertobat kepada Allah, melebihi senangnya orang ini ketika dia bertemu dengan apanya? Tunggangannya plus perbekalannya. Jadi jamaah, pembahasan yang kelima ini anjuran kepada Allah Ta'ala agar orang-orang yang melakukan riba agar dia kembali kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala setelah sebutkan ancaman riba, Allah ingatkan, faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha. Siapa yang datang kepadanya nasihat dari Rabbnya, kemudian dia berhenti. Berarti syaratnya tobat ngapain? Berhenti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pembahasan riba ini pembahasan susah. Perinciannya apa? Panjang. Persiapan saya minim. Kalau saya buka sesi tanya jawab, percuma jamaah. Saya bisa jawab. Ya, ini alasan tak nih biar nggak ada saya tanya jawab. Ya, jujur saya tidak terlalu mendalami masalah riba karena ini fikih muamalah.
saya baru pertemuan pertama fikih muamalah di Masjid Ibnu Abbas. Itu baru mukadimah. Nah, setelah itu pembahasan baru nanti masuk pembahasan riba. Nanti kalau sudah saya bahas riba, baru silakan jenengan boleh tanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup Pak Om? Hah? Ya 4 mata aja lah. Nanti kalau di shopping nanti kelihatan apa ya? Kelihatan ustadznya nggak tahu apa-apa aja mah. Tidak ada. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau tadi terlalu menggebu-gebu ya mah ya, karena saya mengejar waktu biar nggak sampai 9:30. Tapi ternyata alhamdulillah nggak sampai 9:30. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.